Halo, apa kabar? Dari Bengkel Nurani saya menyapa Anda sekalian. Semoga Anda sehat dan oke selalu. Pada perjumpaan kita kali ini, kita akan berbicara tentang peran orang tua di dalam mendidik anak-anaknya. Kita pasti menyadari bahwa semua orang tua senantiasa menyadari bahwa anaknya adalah buah cinta mereka. Dengan kata lain, biasanya para sastrawan mengatakan anak adalah titipan dari langit melalui kandungan seorang ibu. Karena itu, maka benar kalau Khalil Gibran mengatakan bahwa anakmu itu bukan milikmu. Anda hanya dititipi untuk dijaga, dirawat, dan dibesarkan agar ia berkenan memiliki masa depan sendiri. Itu mengandaikan bahwa kalau anak itu terlahir di dalam keluarga, maka setiap orang tua mempunyai tanggung jawab untuk bagaimana memberikan nilai-nilai dasar kepadanya supaya ia bertumbuh menjadi anak yang memiliki integritas pribadi. Ia mesti memiliki tata nilai etik, tata nilai moral, tata nilai spiritual di dalam dirinya sehingga ia bertumbuh secara seimbang. Kalau anak bisa bertumbuh dalam 3 tata nilai ini secara seimbang, maka anak itu pasti akan menjadi pribadi yang bernas, pribadi yang baik, pribadi yang diharapkan untuk menjadi seorang yang bisa menciptakan suasana hidup yang kondusif, yang baik, dan yang mampu membersihkan sukacita dan damai kepada orang lain. Itu adalah idealisme di dalam pendidikan, mendampingi anak-anak di dalam keluarga. Maka ketika seorang anak misalnya mengalami penyimpangan dalam hidupnya, setiap orang tua akan merasa sedih, kecewa, karena buah cintanya itu berkembang tidak sesuai dengan harapan mereka. Tetapi kita mesti menyadari bahwa ternyata dalam perkembangan zaman, bareng dengan perkembangan berbagai macam teknologi, terutama teknologi komunikasi, muncul jenis orang tua lain. Jadi selain Bapak Ibu sebagai orang tua biologis, muncul juga orang tua lain karena perkembangan teknologi ini, khususnya teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi ini menyebabkan jenis orang tua yang dikatakan orang tua elektronik. Orang tua elektronik itu mewujud di dalam bentuk televisi, dalam bentuk handphone, yang di dalamnya ada aplikasi Google, Wikipedia, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Semua aplikasi yang ada di dalam sebuah HP itu secara tidak langsung mengekspresikan peran orang tua elektronik. Anak-anak kita lebih banyak bergaul dengan HP yang di dalamnya ada berbagai macam aplikasi tadi. Mereka lebih banyak percaya kepada Google ketika ingin bertanya sesuatu. Kalau dulu kita mudah mendekati orang tua untuk bertanya tentang sesuatu. Tetapi sekarang anak-anak lebih mudah mendekatkan diri dengan Mbah Google, Wikipedia daripada mendekatkan diri pada orang tua biologis untuk bertanya tentang sesuatu. Di dalam benak mereka, pikiran mereka, orang tua elektronik lebih mudah, lebih jitu, lebih efektif menjawab pertanyaan secara benar
ketimbang mereka bertanya kepada orang tua biologis. Karena itu maka ya wajar kalau secara psikologis mereka ambil jarak dari orang tua biologis di dalam soal pendidikan. Mereka lebih percaya kepada orang tua elektronik. Karena orang tua elektronik mudah dan cepat menjawab apa yang menjadi kesulitan mereka. Ketika apa yang menjadi kesulitan mereka, temanya saja itu semua akan di rolling sampai di bawah dan mereka bisa baca. Sekaligus itu menjadi solusi bagi mereka. Jadi bagi mereka orang tua biologis itu ya lambat. Kadang tidak bisa menjawab apa yang menjadi persoalan mereka. Oleh karena itu maka mereka lebih mudah bergaul dengan orang tua elektronik. Nah disinilah terjadi kalau misalnya anak-anak itu terus-menerus membangun relasi akrab intim dengan teknologi komunikasi, maka lama-lama mereka akan mengalami apa yang dikatakan mentalitas soliter, sendiri, ingin sendiri, menyepi, sehingga akhirnya membentuk karakter anak egois, individualistik, sosialisasi dirinya lemah. Maka setiap orang tua biologis harus menyadari realitas ini. Ini adalah efek dari pantulan perkembangan zaman. Orang tua perlu selalu menyapa anak-anak, punya waktu dengan anak-anak, membuat mereka mengalami kehangatan dalam keluarga, supaya mereka tahu bahwa walaupun mereka mengandalkan orang tua elektronik, tapi psikologis mereka mengalami kehangatan dari orang tua biologis. Tanpa menjaga keseimbangan ini, saya rasa anak-anak kita akan tertimpa malapetaka, di mana mereka akan menjadi individualistik, egoistik, sehingga kita memiliki anak-anak yang seperti itu. Dan itu jelas akan mengganggu sosialisasi diri mereka kelak. Maka baiklah orang tua biologis yang terkasih, sadarilah hal ini dan berusaha untuk membimbing anak-anak dengan tata nilai yang berimbang. Tata nilai moral, tata nilai etika, tata nilai spiritual, sehingga anak-anak itu berkembang secara baik. Kalau mereka mempunyai tata nilai ini, maka mereka juga akan mengambil sikap untuk menggunakan alat-alat elektronik dan sebagainya secara proporsional. Jadi walaupun mereka tahu bahwa itu orang tua elektronik, tetapi masih jauh lebih tinggi orang tua biologis. Maka jadilah orang tua yang cerdas. Jangan sampai Anda gagal mendidik anak-anak. Terima kasih.